Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Syam, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri dari kesepadanan suatu kalimat. Yang pertama, memiliki subjek predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Ciri yang terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, untuk kalimat yang salah, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh dosen. Kalimat yang benar, dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Contohnya dapat dilihat pada bagian bawah, kalimat yang salah dan kalimat yang benar. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Terdapat beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Itu merupakan kalimat yang salah. Sedangkan kalimat yang benar adalah pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, urutan kata yang bertahap. Contohnya dapat dilihat pada layar, yaitu kalimat yang salah dan kalimat yang benar. Kemudian yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau revisi. Contohnya, kalimat yang salah, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Sedangkan kalimat yang benar, cerita itu begitu menarik dan sangat mengharukan. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Selanjutnya, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti lah, pun, dan ka. Contohnya, dapatkah mereka mengerti maksud dari perkataanku? Yang keempat, kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal. Artinya, ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Sebagai contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Ini merupakan contoh kalimat yang salah. Untuk contoh kalimat yang benar yaitu, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Yang kelima, kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponim kata. Yang ketiga, menghindari sinonim dalam satu kalimat. Dan yang terakhir, tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak.
Contohnya dapat kita lihat pada di samping. Ini adalah contoh kalimat yang salah dan kalimat yang benar. Yang keenam, kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, untuk kalimat yang salah, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Untuk kalimat yang benar, contohnya mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. Selanjutnya yang ketujuh, kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Contohnya dapat kita lihat pada layar, terdapat dua contoh yaitu kalimat yang salah dan kalimat yang benar. Kita memasuki materi selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan unsur tak wajib atau unsur manasuka terdiri dari kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan aspek, sudah, akan, dan keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Misalnya, oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Terdapat objek, keterangan, subjek, dan predikat. Yang selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan atau unity. Contoh dari ciri-ciri kalimat efektif kesatuan unity yaitu kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Yang kedua, kehematan atau ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya yang sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang ketiga, penekanan atau empasis. Pemindahan letak frase dan mengulang kata-kata yang sama. Di samping dilakukan dengan dua hal yang disebutkan di atas, penekanan dapat juga dilakukan dengan cara yang pertama, penegasan dengan intonasi, kedua, penegasan dengan partikel, ketiga, penegasan dengan kata keterangan, empat, penegasan dengan kontas makna, yang kelima, penegasan dengan pemindahan unsur, dan yang terakhir, penegasan dalam bentuk pasif. 4. Kevariasian atau variety. Yang pertama, variasi dalam pembentukan kalimat. Contohnya, karena bekerja terlalu berat, dia jatuh sakit. Termasuk frasa penghubung yaitu kata karena. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Contohnya, dokter muda itu belum dikenal oleh masyarakat desa Sukamaju. Pada contoh ini terdapat subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya ada di bawah tentang variasi dalam jenis kalimat. Yang keempat,
Variasi bentuk aktif pasif. Perhatikan contoh yang ada. Ini merupakan contoh variasi bentuk kalimat aktif pasif. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang kalimat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.